Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul syaraf wal ihtiram. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Hadirin masyarakat muslimin yang saya hormati, di dalam hidup, di dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan Allah kepadanya agar dipenuhi, agar dikerjakan.
dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Imam Al-Mawardi ketika menjelaskan ayat yang dibacakan khatib tadi, yaitu ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian an tu'adul amanati ila ahliha, agar menyampaikan amanat kepada pemiliknya, agar menyampaikan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kalian mengadili di antara manusia, antahkumu bil adl, agar mengadili secara adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, sesungguhnya Allah baik-baik yang memberi pengajaran kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Imam Al-Mawardi menjelaskan ayat ini tentang ayat amanah. Amanah itu apa? Amanah itu adalah sesuatu yang harus disampaikan atau hak yang harus disampaikan kepada pemiliknya. Ada 3 kata Imam Al-Mawardi. Amanah itu yang pertama adalah amanah hamba terhadap Tuhannya. Yang kedua, amanah hamba terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Amanah hamba terhadap Tuhannya, yakni sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga oleh manusia yang lupa mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menggunakan alat-alat potensialnya dan anggota badannya dalam berbagai aktivitas yang bisa menimbulkan kemanfaatan baginya dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga bila manusia melanggarnya, maka berarti dia telah berkhianat kepada Tuhan sendiri. Hadirin rahimakumullah, terkait amanah ini, bahwa manusia itu terbagi, tugas manusia itu hanya ada 2. Hanya ada 2 tugas manusia, tugas dari Allah. Yang pertama, manusia itu adalah sebagai hamba Allah, dan yang kedua, manusia itu sebagai khalifah Allah. Ulangi ya, tugas manusia dari Allah itu hanya ada 2. Yang pertama sebagai hamba Allah, bahasa Arabnya Abdullah. Yang kedua sebagai pemimpin, atau bahasa Arabnya khalifah Allah. 2 tugas ini bagaikan 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Semuanya memang tugasnya 2 ini, dari mulai anak kecil sampai dewasa sampai tua. Tugas sebagai hamba Allah, bahwa manusia ini memang diciptakan untuk menghamba kepada Allah dari seluruh aktivitas, baik aktivitas yang bersifat mahdhah atau murni seperti sholat, zakat, puasa, haji, atau aktivitas luar itu yang istilahnya ghair mahdhah, itu harus diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ibadah, niat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang petani yang berprofesi petani, maka pekerjaannya harus meniatkan ibadah kepada Allah. Seorang pejabat yang menjabat, maka niatnya itu harus meniatkan ibadah kepada Allah. Seorang pedagang, maka profesinya harus meniatkan ibadah kepada Allah. Itu semuanya menjadi ibadah, tidak ada yang sia-sia. Jangan dikotomis, ibadah itu adalah di masjid, sementara di kantor bukan ibadah. Ibadah itu hanya di masjid, sementara di sawah bukan ibadah. Tidak seperti itu.
tapi semuanya aktivitas, baik yang murni seperti aktivitas masjid dan lain sebagainya ataupun di luar itu, maka harus diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah mereka kepada Allah. Yang kedua adalah tugasnya sebagai pemimpin, sebagai khalifah Allah. Betul bahwa semuanya juga selain hamba Allah, semua orang juga menjadi pemimpin. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap manusia itu adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang belum beristri, yang belum berkeluarga, sama memimpin dirinya sendiri. Yang sudah berkeluarga berarti memimpin istrinya, ditambah anak-anaknya kalau punya. Yang dipercaya menjadi jabatan kepala rumah, kepala rukun tetangga atau Pak RT, berarti dia menambah tanggung jawabnya sewilayah RT. Yang dipercaya menjadi ketua RW berarti menambah lagi tanggung jawabnya, memimpin ke seluruh RW. Begitu dan seterusnya, dari mulai desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pemimpin negara. Itu adalah pemimpin. Bagaimana Allah ketika menyampaikan maksudnya mau menciptakan manusia, Allah bersabda, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami akan menciptakan khalifah di muka bumi, menciptakan pemimpin di muka bumi. Dan itu diprotes oleh malaikat karena malaikat tahu karakter sifat manusia itu adalah suka berantem, suka mengalirkan darah. Tetapi Allah membantahnya, kalian sebenarnya tidak tahu, kami yang lebih tahu masalahnya. Hadirin rahimakumullah, itu sebagai pemimpin. Dan baik sebagai hamba Allah atau sebagai pemimpin, sama-sama memikul amanah, sama-sama harus memenuhi hak-hak yang harus dilakukan. Ada hak Allah, ada hak manusia, kan gitu. Lalu apa sih kalau dipertanyakan? Allah menugaskan sebagai pemimpin di muka bumi itu apa modal? Modalnya ada 3. Yang pertama, modalnya adalah akal sehat. Allah memberi manusia akal yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Dengan akal ini manusia menjadi manusia yang beradab. Dengan akal manusia bisa terbang. Dengan akal manusia bisa membangun. Dengan akal, bahkan dengan akal manusia bisa terbang ke bulan. Manusia bisa terbang ke planet lain. Itu dengan akal. Lalu yang kedua, modal yang diberikan kepada Allah sebagai khalifah, sebagai pemimpin adalah sumber daya alam yang limpah dan bentuk jasmani yang sempurna. Kalau ada sholat dalam usaha biasa, sumber daya alam yang melimpah inilah yang menjadi modal manusia sebagai khalifah. Apalagi kita ya di Indonesia, luar biasa melimpahnya sumber daya alam ini. Kata lagu Gus, tongkat dan batu bisa jadi tanaman. Yang ketiga adalah modalnya adalah iman kepada Allah. Dengan keimanan ini manusia menjadi berharga. Itulah hadirin rahimakumullah, ketika manusia baik sebagai hamba Allah ataupun sebagai khalifah Allah, dia memikul amanah yang harus dipenuhi, dan amanah itu harus dijalankan, harus ditepati dan harus dikerjakan. Yang kedua, amanah hamba terhadap sesama manusia. Nah ini, jadi hukukul adami namanya, hak-hak manusia, hak-hak sesama kita harus dijaga, harus diberikan kepada pemiliknya.
yakni mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya dan tidak mau menipu serta menjaga rahasia seseorang yang tidak pantas dipublikasikan. Yang terakhir, amanah adalah amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yakni berusaha melakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi dirinya untuk kepentingan agama dan dunianya. Tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, baik untuk kepentingan akhirat maupun dunianya, serta berusaha menjaga dan memelihara kesehatannya. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa manusia termasuk makhluk yang siap dan mampu mengemban amanah tersebut ketika ditawari oleh Allah. Sebaliknya makhluk yang lain justru enggan menerimanya atau tidak siap dan tidak mampu mengemban amanah tersebut. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 2, Allah bersabda, Inna a'radna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman. Inna a'radna al-amanata, kami tawarkan amanah 'alas samawati wal ardi, pada langit dan pada bumi, wal jibali dan bahkan gunung. Baina mereka menolak mentah-mentah ahiyah nilainya agar mengikutnya. Wasfakna minha, dan mereka khawatir takut memikul amanah tersebut. Wahamalah insan, tetapi manusia memikulnya. Manusia bukan dari diri amanah, justru manusia berlomba-lomba untuk memikul amanah. Belaan umaha, belaan modal, belaan mengeluarkan uang. Nah ini sekarang ini berlomba-lomba ya, musimnya nih. Sekarang ini musimnya berlomba-lomba untuk mendapatkan amanah sampai semaksimal mungkin potensi yang ada pada dirinya dikepukan buat bahasa Sunda ya, hanya untuk memikul amanah. Yang justru amanah itu ditolak mentah-mentah oleh langit, oleh bumi, karena mereka takut terhadap amanah, mereka takut memikul amanah itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibus syaraf wal ihtiram. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas usikum bi nafsi kitabullah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa 'ala innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma irfa'na wa ghala wa waba wa ta'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'u ghayruka an baladina hadha Indonesia khasah wa an sa'idil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha
المنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك على الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى من يشاء يتجنب ويخشى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله صلى الله عليه الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello.